Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas Vincent. Nah, di video tutorial kali ini saya lagi memperbaiki kulkas Polytron 2 pintu dengan kendala untuk kulkasnya ini ketika dinyalakan listrik langsung padam. Oke, sekarang kita cek tegangan listriknya dulu. Ini 200 volt ya, artinya di sini bagus, dan usahakan untuk perbaikan kita lihat voltase listriknya dulu teman-teman ya, karena sangat berpengaruh pada kinerja pada sistem pendingin, baik itu kompresor juga semuanya teman-teman ya. Oke, di sini kita coba nyalakan ya, kita nyalakan. Nah, ini lampu langsung trip teman-teman ya, jadi langsung mati. Dan ini ada beberapa penyebab teman-teman ya, mulai dari fittingan lampu atau lampu yang mulai udah short. Kemudian di bagian mesin kompresornya juga sudah short juga teman-teman ya. Artinya di sini mengalami kerusakan di bagian mesin kompresor, dan juga di sini ada kerusakan juga di bagian heater atau di bagian pemanas teman-teman. Jadi kalau misalkan ada kerusakan di bagian pemanas ataupun di bagian heater ketika dia sudah pecah dan nyambung jadi satu, itu pasti ketika kita nyalakan listrik langsung padam teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung cek di bagian mesin kompresornya teman-teman ya. Nah, untuk di bagian mesin kompresor di sini coba kita lepas dulu untuk overload dan relaynya teman-teman ya. Siapa tahu ini kendalanya dari mesin kompresor, atau teman-teman bisa lakukan yang mulai dari atas saja dulu, nggak masalah. Di sini saya coba tes di bagian overload dan relaynya, kita lepas, nanti kita akan nyalakan ya untuk kulkas 2 pintu ini teman-teman. Dan ini mumpung kita lepas, kita cek aja untuk overloadnya di sini aman. Kemudian di bagian relay di sini juga kita cek ya, aman teman-teman ya. Jadi nggak ada kendala apa-apa. Oke, sekarang kita lepas dan kita coba nyalakan ya, apakah di bagian kulkas 2 pintu ini masih turun apa enggak. Nah, di sini kita bisa perhatikan untuk lampunya teman-teman ya. Kita coba nyalakan. Nah, itu ya, tadi lampunya ada trip ya, artinya di bagian lampu mungkin ada yang short teman-teman ya. Oke, kita lanjut tes di bagian mesin kompresornya dulu. Nah, ini nggak ada masalah. Kemudian kita lanjut ke pengecekan di bagian lampunya terlebih dahulu teman-teman ya. Siapa tahu ada yang short. Tapi ketika lampu ini konslet, otomatis dia ketika kulkas 2 pintu ini dinyalakan ya langsung listrik turun teman-teman. Kita tinggal congkel aja di bagian sini nih, di bagian lampunya. Oke, nah ini ya teman-teman ya, dan ini coba kita lepas. Nah, ini gosong teman-teman ya. Nah, ini biasanya kalau listrik rumah turun, biasanya kan ada yang lampu yang putus disebabkan oleh lampu. Nah, ini gosong teman-teman ya. Otomatis di sini fittingannya juga putus teman-teman ya. Jadi udah gosong, jadi kita harus ganti kedua-duanya, lampu dan fittingan lampunya juga teman-teman. Dan untuk lampunya di sini lampunya bagus ya, lampu LED ya. Kemungkinan di sini dari segi fittingannya ya yang terlalu longgar. Nah, ini kita buka teman-teman ya. Jadi kita buka semua baut-bautnya juga kita buka. Nah, ini kita buka teman-teman ya. Di sini di bagian atas teman-teman ya. Jadi ada 2 baut di bagian atas, dan di bawah juga ada 1 baut yang tadi kita lepas. Nah, ini kita lepas dulu. Nah, baru kita lepas kedua baut di atas teman-teman ya. Kita lepas untuk baut-bautnya, tinggal kita tarik aja teman-teman ya. Oke, kita tarik aja seperti ini. Nanti ini akan keluar teman-teman ya. Ini kita coba congkel aja dulu, siapa tahu ini dia nempel teman-teman ya. Ini ya. Ini sudah mulai ketarik, dan untuk fittingan lampunya teman-teman bisa lihat nih teman-teman ya. Nah, untuk fittingannya dia gosong teman-teman ya. Dan ini min fastnya dia nyambung, sehingga ketika dinyalakan itu lampu langsung ngetrip atau padam.
Nah, ini kita buka dulu teman-teman ya. Oke, setelah kita buka tinggal kita tarik aja seperti ini. Dan di bagian belakang di sini ada soketan teman-teman ya. Tinggal kita buka dan nanti kita akan ganti untuk pitingan lampunya dan juga lampunya juga teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pemasangan fitting yang baru teman-teman ya. Jadi ini kita pasang. Dan untuk soketan yang di belakang ini susah ya, karena ada lem juga teman-teman ya. Jadi lemnya udah nempel banget, jadi susah kita buka. Jadi kita pasang seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kita kupas dulu, usahakan kita penyambungannya yang pas teman-teman ya. Jadi jangan sampai ada yang longgar. Dan ini ketika kita sambung seperti ini, apakah nanti listrik masih turun atau enggak teman-teman. Nah, ini sudah ya teman-teman ya. Oke, di sini sudah selesai, baru kita pasang kembali ya. Kita pasang kembali teman-teman. Baru nanti kita nyalakan. Oke, di sini sudah selesai kita pasang, dan selanjutnya di sini di bagian steker kulkasnya juga ada gosong teman-teman ya. Jadi kita ganti karena waktu itu ada strum-strumnya juga ya. Karena untuk steker bawaan kulkas itu ada kabel ground, jadi dia 3 kabel. Biasanya kalau udah short seperti ini, biasanya untuk groundnya udah kemasukan strum. Nah, untuk ground yang warna ini kita potong aja teman-teman ya. Ini kita potong aja, nggak usah pakai ground. Kemudian ini kita ganti ya. Ini kita ganti karena kalau udah short itu dia langsung nyambung teman-teman untuk groundnya. Makanya ketika kita menyentuh kulkas itu terasa ada strumnya teman-teman ya ketika kita pegang. Oke, sekarang kita lanjut pergantian stekernya teman-teman ya. Dan untuk steker di sini sudah saya siapkan juga. Nah, ini harganya cukup murah juga, hanya 15.000 ya, daripada kita ganti dengan kabel-kabelnya juga teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba ganti dulu. Nah, di sini sudah saya ganti. Oke, sekarang kita lanjut, kita nyalakan untuk kulkasnya teman-teman ya. Jadi untuk kulkasnya di sini sudah nyala dan nggak ngetrip lagi. Tapi di sini untuk dinamo fan di bagian freezer di sini kedapatan gosong nih teman-teman ya. Ini harus kita ganti juga teman-teman ya. Nah, ini saya coba perdekat lagi. Nah, ini sampai gosong seperti ini. Jadi ini kita ganti juga teman-teman ya. Kemungkinan besar ini kena tegangan listrik atau volt atau tegangan tinggi teman-teman ya. Sehingga semuanya pada rusak semua, pada putus semua. Dan untuk di bagian heater kita coba cek juga, takutnya pecah teman-teman ya. Dan di situ masih aman ya untuk di bagian heater, hanya saja di bagian kipas yang gosong teman-teman ya. Oke, sekarang kita sudah menggantinya untuk dinamo kipas yang baru. Nah, untuk dinamo kipas, pergantian kipas itu kita sesuaikan teman-teman ya, nggak harus sama juga, nggak masalah. Oke, sekarang kita pasang, kita nyalakan, langsung kita nyalakan teman-teman ya. Nah, untuk kabel-kabelnya juga kita rapikan. Nah, tinggal kita dorong ke belakang. Oke. Nah, sekarang kita coba nyalakan teman-teman ya. Nah, di sini untuk kulkasnya sudah nyala, untuk kipasnya juga sudah nyala teman-teman ya. Tinggal kita tutup covernya dan ini sudah selesai kita perbaiki. Oke, mungkin itu aja. Jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.